Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mandistika, penyuluh perikanan Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang cara budidaya ikan patin atau pangasius. Jadi untuk mengetahui tentang cara budidaya patin, kita sekiranya perlu sedikit mengetahui sejarah singkat dari ikan patin itu. Jadi ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang ciri-ciri fisiknya itu berbadan panjang, berwarna putih perak, dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Kemudian ikan patin itu dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah karena harganya relatif stabil dan memiliki harga jual yang tinggi. Jadi hal inilah yang menyebabkan ikan patin mendapat perhatian dan diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya. Kemudian fakta yang berikutnya, ikan patin ini cukup responsif terhadap pemberian makanan tambahan. Pada pembudidayaan dalam usia 6 bulan sampai 7 bulan, ikan patin bisa mencapai panjang antara 35 sampai 40 cm. Kemudian sebagai keluarga Pangasidae, ikan patin ini dia tidak membutuhkan perairan yang mengalir untuk membongsorkan tubuhnya. Kemudian fakta yang lain dari ikan patin, kemudian pada perairan yang tidak mengalir dengan kondisi oksigen yang rendah pun itu masih memenuhi syarat untuk membesarkan ikan ini. Selanjutnya fakta yang berikutnya, ikan patin berbadan panjang untuk ukuran ikan tawar lokal. Warna putih seperti perak, punggung berwarna kebiru-biruan, kepala ikan patin relatif kecil. Di mulut terletak di ujung kepala, agak di bagian bawah. Kemudian pada sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba. Selanjutnya adalah persyaratan lokasi untuk tempat budidayanya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, tanah yang baik. Untuk kolam yang pemeliharaannya adalah jenis tanah liat atau tanah lempung tidak berporus, atau tanahnya tidak meresap ya, airnya kalau diisi air tidak meresap atau habis kalau diisi air. Kemudian jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Kemudian untuk kemiringan tanah yang baik dalam pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Selanjutnya, kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan kimia beracun dan minyak atau limbah pabrik. Untuk kualitas air harus diperhatikan. Untuk menghindari timbulnya jamur, maka perlu ditambahkan larutan penghambat pertumbuhan jamur. Kemudian keasaman air itu berkisar antara 6,5 sampai 7 pH. Dan ini contoh dari kolam budidayanya. Ada beberapa jenis. Yang pertama ini model kolam terpal. Kolam terpal adalah yang seperti di gambar. Dia berada di tanah yang
tanahnya porus, dia makanya menggunakan media terpal untuk mengurangi atau biar tidak terjadi peresapan air menggunakan terpal. Dan karena faktor biaya, jadi kolam terpal itu digunakan atau opsi yang digunakan untuk para pembudidaya agar biaya pembuatan kolamnya tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan pembuatan kolam pasangan atau kolam beton. Kemudian ini contoh yang berikutnya adalah kolam pasangan atau kolam beton. Kolam pasangan atau kolam beton ini umur ekonomisnya lama, tapi ya biaya produksinya juga sangat besar, seperti itu. Kemudian ada lagi jenis kolam bundar terpal portable. Ini bentuknya bundar, ada rangka besinya, kemudian terpalnya kalau yang bagus dari yang bahan semi karet, seperti yang digambar seperti itu. Kemudian ada lagi jenis terpal, jenis kolam terpal kolam bundar yang kolam terpal bundar sistem bioflok. Hampir sama dengan yang kolam terpal bundar sebelumnya, tapi yang ini menggunakan aerator yang berfungsi untuk memunculkan vlog-vlog atau pakan-pakan alami untuk menambah pakan dari ikan patin tadi. Kemudian berikutnya adalah pedoman teknis budidaya. Jadi untuk pembesaran ikan patin di kolam itu dapat dilakukan melalui sistem monokultur maupun polikultur. Jadi maksudnya kalau kita berbudidaya ikan patin itu kita bisa menggabungkan antara misalkan ikan patin digabung dengan ikan nila seperti itu, ikan patin digabung dengan ikan gurami seperti itu. Kemudian pemeliharaan ikan patin di kolam budidaya itu kepadatannya kurang lebih 30 ekor per meter kubiknya. Kemudian proses berikutnya adalah proses pemeliharaan pembesaran. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah pemupukan. Pemupukan kolam itu bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan produktivitas kolam, yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan pakan alami sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian pupuk yang biasa digunakan adalah itu pupuk kandang dengan dosis antara 50 sampai 700 gram per meter kubik. Bisa juga sebenarnya digunakan pupuk anorganik atau pupuk buatan, itu dosisnya 50 gram per meter kubiknya. Kemudian langkah berikutnya yaitu proses atau pemilihan benih atau bibit patin. Sebelum kita memutuskan untuk budidaya, nah, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari benih ikan patin yang sehat. Antara lain satu, itu ukurannya sama atau racak, gerakannya lincah, terus suka atau selalu bergerombol, dan tidak terdapat cacat atau luka fisik. Untuk catatan, yaitu usahakan mencari benih langsung ke pembenih asli, bukan dari pengepul benih. Itu tujuannya untuk menghindari kontaminasi penyakit dan beberapa sumber benih, dan mengetahui langsung strain atau keturunan serta jenis
ikan yang diambil. Kemudian setelah kita melakukan atau membeli benih, langkah berikutnya yaitu adalah pemberian pakan. Pemberian pakan itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, atau kalau bisa ada waktu bisa 3 kali, pagi, sore dan malam hari. Nah, kemudian untuk jumlah makanan yang diberikan per hari itu sebanyak 3-5% dari jumlah berat badan ikan peliharaan. Artinya misalkan dalam satu kolam ikan peliharaan itu berbobot 1 kilo, ya nanti pakan per harinya misalkan kita anggap aja 5% dari 1 kilo itu dibagi berapa kali kita memberikan makan dalam sehari, seperti itu. Terus kemudian untuk memacu pertumbuhan badannya, kebutuhan minimal protein ikan patin itu antara 21 sampai 26%. Terus nanti kita evaluasi setiap bulan, jumlahnya akan berubah sesuai dengan kenaikan berat badan ikan. Setelah proses pemberian pakan, kemudian proses berikutnya adalah pemanenan. Jadi nanti pemberian pakan di budidaya patin itu selama sekitar usianya 6-7 bulan itu sudah masuk ukuran konsumsi. Kemudian setelah itu memasuki masa panen. Jadi ikan patin yang dipelihara di kolam itu nanti berat badannya antara 500 gram sampai 600 gram per ekor. Kemudian cara pemanenannya itu menggunakan serok dalam kondisi atau keadaan hidup atau mati segar. Catatan untuk pemanenan itu tolong diusahakan pada waktu pagi hari atau sore hari untuk menghindari fluktuasi suhu. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang analisa usaha dari budidaya patin tersebut. Jadi begini perkiraannya. Ini misalkan contoh dari analisa usaha budidaya patin pada tahun 2021 di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Pertama, yaitu biaya produksi. Misalkan kolam pembesaran ukuran 2x4 dengan kepadatan 30 ekor per meter persegi. Nanti kebutuhan benih patinnya ada 250 ekor. Sedangkan harga benihnya per ekornya 800. Jadi kebutuhan biaya untuk benih itu 800 kali 250. Dibulatkan kebutuhannya ada 200.000. Kemudian pakan stat 10 kilo 135.000. Terus untuk menghitung kebutuhan pakan seperti ini, kita asumsikan atau kita ketahui FCR-nya dari patin itu 1:1,25. Artinya setiap kita memberikan 1,25 kg patin, kita akan mendapatkan daging patin sebesar 1 kg. Kemudian SR-nya dari patin kita asumsikan 90%, dari 250 ketemu 225 ekor. Jadi berat rata-rata ikan patin pada saat panen kita asumsikan 600 gram per ekor, berarti 600
kali 225 ekor, ketemu 135 kilo. Jadi nanti diasumsikan sampai panen akan mendapatkan patin sejumlah 135 kilo. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan pakannya, kita kalikan FCR-nya. FCR-nya patin kita ketahui 1,1,25 kali 135, jadi ketemu 168,75 kilo. Jadi kebutuhan pakan pembesaran patin sampai dengan panen adalah sejumlah 168,75 kilo atau setara dengan 5 sak pakan ikan yang per saknya 30 kilo. Kemudian kita ketahui harga per saknya 270 kali 5 itu 1.130.000. Kemudian totalnya untuk biaya produksinya itu 1.685.000. Selanjutnya kita ketahui dari harga jual patin saat ini itu 17.000 per kilo. Kemudian hasil panen patin tadi 135 kilo kali 17.000, kita dapatkan 2.295.000. Akhirnya kita bisa menghitung keuntungannya, yaitu keuntungan adalah hasil panen dikurangi dengan biaya operasional. Hasil panen kita ketahui 2.295.000 dikurangi biaya operasional 1.685.000, kita dapatkan keuntungan 610.000. Nah, jadi dari hasil budidaya patin sebanyak 250 ekor di kolam budidaya seluas 8 meter persegi atau 8 meter kubik selama kurang lebih 7 bulan, itu akan mendapatkan keuntungan sebanyak 610.000. Nah, demikian sedikit pemaparan atau sharing tentang budidaya patin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berhasil, dan selamat mencoba. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.